Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan November ini berarti tinggal beberapa hari lagi kita mengakhiri tahun 2022. Maka kita ucapkan syukur kepada Allah SWT sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan di dalam beribadah. Salawat beri salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita hari ini adalah motivasi bersedekah. Kalau kita perhatikan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah, bahwa kalau sudah meninggal anak Adam itu artinya manusia, maka terputuslah amalnya. Yang diharapkannya adalah diantaranya adalah sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah ada yang menafsirkan bahwa bersedekah dengan harta, memberikan sedekah dengan harta. Ya, katakanlah contoh bahwa kita ingin mensedekahkan sebagian harta kita untuk mendirikan ataupun tapak bangunan masjid, madrasah, sekolah, panti asuhan dan sebagainya. Dan mungkin untuk jalan juga dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu bermanfaat bagi orang banyak dan mengalir pahalanya untuk orang yang bersedekah jariyah sampai nanti dia bertemu yarju liqa rabbih. Jemaah rahimahullah, selanjutnya tentu Rasul menyebut adalah ilmu yang diajarkan, kemudian doa anak yang soleh. Pada bahagian ini kita ingin melihat motivasi yang disebutkan di dalam hadis tadi dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang diantaranya disebutkan adalah anjuran beramal. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ini penting sekali kita awali, bahwa kalau kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan ini nanti akan berakhir bagi kita pribadi masing-masing, karena di situ disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka berakhirnya detik terakhir bagi kita hidup di dunia ini, kata Allah, sampai nanti yarju liqa rabbih, ingin bertemu dengan Rabb kita nanti. Tentu fase proses perjalanannya sangat panjang sekali. Dari alam kubur sampai nanti kita bertemu dengan Rabb kita, ada yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan dan seterusnya, sehingga ditentukanlah kita masuk ke dalam apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ke dalam surganya Allah. Inilah kerinduan kita, yarju liqa rabbi. Maka oleh karena itu apa yang bisa kita bawa?
Disebutkan tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Orang yang beriman itu menafkahkan, menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Infakkan. Jadi tidak semuanya kita simpan. Tidak semuanya nanti akan kita simpan selama kita hidup di dunia ini. Infakkan sebahagian. Pada masa Rasul, seorang sahabat pada sore hari datang kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bekerja seharian penuh, mulai dari pagi sampai sore hari ini. Kerjanya membelah kayu, mencari upah. Maka dapat saya upah 3 dirham. Inilah ya Rasulullah, saya serahkan padamu upah saya seharian ini 3 dirham untuk dipergunakan untuk kepentingan Islam. Apakah Rasul terus menerima seluruhnya? Kita lihat. Wahai sahabat, apakah sudah engkau bawa ke rumah sebahagian yang kau peroleh pada hari ini? Jawab sahabat itu, belum. Apakah sudah ada untuk simpananmu akhiratmu? Jawab sahabat, belum. Apakah sudah ada untuk kepentingan keluargamu? Belum. Jadi artinya bahwa bahagian yang 3 dirham itu kita pergunakan untuk keluarga. Pertama, sepertiga untuk simpanan dunia. Karena bagaimanapun mungkin besok, lusa, tak kapan kita perlu juga untuk memberikan kenang-kenangan ataupun kita katakan warisan kepada anak, istri ataupun cucu dan seterusnya. Maka harus ada simpanan kita, sepertiga itulah kata Rasulullah. Simpan di situ, nanti ada kepentinganmu, maka itu ambil. Kemudian sepertiga untuk akhiratmu. Itulah yang diambil oleh Rasulullah, 3 sepertiga tersebut. Maka kalau kita ambil contoh itu, bahwasanya apa yang telah kita terima dari Allah, dari penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan mungkin ada tahunan dan seterusnya, maka usahakan untuk kita berinfak sebelum yauma la yanfa'u mal wala batun. Artinya sebelum kita meninggal dunia, inilah perlu catatan kita apa saja yang sudah kita sedekahkan, apa saja yang sudah kita infakkan, apa saja yang sudah kita berikan untuk kepentingan agama kita ini. Ini akan menjadi yang kita harapkan untuk nanti di yaumil mahsyar, bila kita sudah berjumpa dengan Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh malaikat. Ini sedekahnya selama hidup dia di dunia ini. Catatan kitabu, catatan pada bagian kanan ditunjukkan bahwa sedekahnya ini diterimanya pada hari ini. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya bahwasanya disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran 134, nafkahkan harta di waktu senang dan susah. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i al-ayah. Nafkahkan, infakkan. Kita waktu senang bisa kita infakkan lebih banyak mungkin, sebanyak mungkin. Maka kalau kita sudah berada di posisi pas-pasan, juga kita usahakan untuk senantiasa ikut berinfak, bersedekah, beramal. Niatkan bahwasanya infak kita itu untuk kepentingan agama dan sebagainya. Niatkan sedekah kita itu untuk sedekah kita berikan pahalanya untuk ayah, ibu, mertua dan seterusnya ke atas, dan begitu juga mungkin yang sudah meninggal, anak dan sebagainya sampai ke bawah. Mereka akan mendapat berapa kita infakkan. Kita katakan pada hari ini Jumat, masuk ke dalam kotak uang
tukaran 100.000 rupiah, maka masing-masing nanti akan mendapat pahala 100.000 rupiah. Walaupun sebanyak berapa orang yang sudah meninggal itu, kita niatkan semua mendapat bahagia. Bahkan Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan, bukan hanya 100 menjadi 700, bukan hanya 100 menjadi 1000 dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Allah lebih melipat gandakan. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini coba berusaha. Pada hari ini kita berimpak lebih banyak. Mungkin besok lebih banyak lagi, tapi diberikan sepertiga dari harta yang kita miliki. Jemaah rahimakumullah, pada bahagian lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268, jangan takut miskin. Bismillahirrahmanirrahim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-ayat. Setan menakut-nakuti kamu akan jatuh miskin dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir. Artinya setiap kita mau berangkat, kita katakan contoh tadi, kita berangkat dari rumah, buka dompet, mungkin masih ada uang tukaran 100.000. Tapi dibalik masih ada tukaran yang 2.000 rupiah. Maka setan sebut, kalau kau keluarkan yang tukaran 100.000 rupiah pada siang ini, maka mungkin besok anakmu akan berkurang jajan sekolah. Maka ambillah yang 2.000 rupiah itu, masuklah ke dalam kotak infak. Akhirnya apa? Karena tadi jajan yang dipikirkan untuk anaknya besok di sekolah, maka akhirnya ada lagi kepentingan lain. Belilah dulu minyak keretamu, belilah dulu oli sepeda motormu dan sebagainya. Habis. Terakhir anak sekolah pun tidak dapat uang jajan. Infak pun hanya 2.000 rupiah. Sedangkan niat tadi sudah mau dikeluarkan 100.000 rupiah. Inilah kalau kita perhatikan apa yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 tersebut. Jemaah rahimakumullah. Seterusnya kalau kita perhatikan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272, menafkahkan harta di dalam Allah pahalanya untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum. Apa yang kamu nafkahkan itu, maka itu nanti akan kamu terima. Di waktu yaumil mahsyar tiba, maka kita akan menerima apa yang telah kita nafkahkan, infakkan, sedekahkan, zakatkan dan sebagainya itu nanti akan kita terima. Tidak hanya di sana saja kita akan menerima apa yang telah kita infakkan itu, bahkan di dunia ini pun kita akan merasakan. Saya mulai dari pertama kita mengenal Al-Quran, sedekah, terus sampai sekarang yang insya Allah walaupun dia itu sedikit, tapi kita terus bersedekah, maka dirasakan oleh diri sendiri di dunia ini, dimudahkan oleh Allah urusan kita, dimudahkan oleh Allah rezeki untuk kita, diberikan oleh Allah kesehatan. Dan bahkan ada beberapa contoh yang telah diberitahukan oleh para teman bahwa kita masa ini sakit, maka kalau kita pergi ke dokter berobat, maka akan keluarlah angka sekian jumlah uang yang harus kita keluarkan. Maka kawan menyerukan, sedekahkan sebegitu banyak. Iya, sedekahkan kepada yang tak berkepentingan. Maka berdoa dia kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku sedekahkan ini sebanyak yang akan ku keluarkan untuk kesehatanku, maka sehat sembuhkanlah sakitku. Tidak berapa lama
hari demi hari mulai terasa kesembuhan itu. Maka itu adalah balasan orang yang bersedekah di waktu hidupnya ini. Maka nanti pun disebutkan tadi di dalam hadis Rasulullah bahwa sedekah, bersedekah kita terus dan seterusnya, sehingga kapanpun seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, walaupun masa itu kita paceklik, sempit, ekonomi susah, maka kita berusaha untuk bersedekah. Ini untuk yang kepentingan dirimu sendiri. Ini yang akan kita bawa bila kita nanti akan bertemu liqa'a rabbi, yarju liqa'a rabbi. Terakhir, kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Nafkahkan harta sebelum datang ajalmu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Belanjakanlah sebagian dari rezeki yang pernah kami berikan kepadamu, kata Allah. Belanjakan sebahagian dari rezeki yang telah pernah kita peroleh dari Allah. Mungkin kalau dia masuk di dalam bulanan, maka pada tanggal yang sudah ditentukan akan menerima gaji, upah yang telah ditentukan untuk dirinya pada bulan itu. Maka ada persepsi tadi bahwasanya infakkan, Allah sebut infakkan. Maka kalau kita lihat contoh pada baginda Rasul menyebut sepertiga daripada yang telah kita terima itu. Jadi kalaupun tidak sampai demikian, kita akan berusaha lagi untuk pada akhir tahun nanti ada zakat mal, ada zakat profesi, dan yang harus kita keluarkan bila dia hitungannya sudah mencukupi apa yang disebut di dalam hisab zakat profesi. Maka itu bisa kita bagikan setiap minggu. Akhirnya satu tahun itu zakat profesi kita keluar seluruhnya. Jemaah rahimahumullah. Maka disebutkan pada akhir dari ayat ya ahadakumul maut, sebelum kita didatangi oleh malaikat maut. Artinya hitung-hitungan ini bisa untuk diri sendiri. Kita katakan contoh bahwa umur kita sekarang sudah berada di posisi tahun keberapa atau berapa tahun. Hitung bahwa kalau kebiasaan daripada yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 ke 70, 30 ada yang meninggal, 40 ada yang meninggal, 80 ada yang sudah punya umur, 90 ada yang berumur, tapi satu-satu. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang cukup singkat kita hidup di dunia ini, maka ambillah bahagianmu untuk kepentingan akhiratmu. Di antaranya adalah bersedekah, kemudian ilmu ajarkan, kemudian nanti yang diharapkan lagi adalah anakmu yang akan mendoakanmu bila kita sudah masuk di dalam alam kubur. Demikianlah sekedar motivasi untuk kita semuanya, walaupun masih remaja, mungkin mendengarkan khutbah yang singkat ini, maka ini nanti akan menjadi motivator bagimu, motivasi bagimu dikala engkau sudah memperoleh usaha untuk dirimu sendiri. Semoga bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika bisadan wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa lam yadal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah anzil rahmah wal maghfirah waslih wal amanah li ahlina wa li kirabatina wa li istadina jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikru Allahu akbar.